Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan sedikit pengalaman bagaimana cara menginput nilai di aplikasi Rapo Digital. Saya akan memberikan sedikit informasi bagaimana cara menginput nilai harian, nilai akhir, dan bagaimana cara mencetak rapot di aplikasi Rapo Digital ini. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Perlu Bapak Ibu ketahui, di sini saya tidak menggunakan VirtualBox, tetapi saya menggunakan web hosting yang sudah saya input data web ke dalam hosting ini. Jadi saya panggil saja subdomainnya, kemudian saya isi username dengan password yang telah disediakan oleh proktor saya. Jadi ini adalah tampilan dari dashboard aplikasi Rapo Digitalnya. Bagaimana tahapan pengerjaan rapot? Perlu Bapak ketahui, di sini sudah ada subtabelnya. Di sini sudah ada tabel dan subtabel. Di sini pengerjaannya cukup mudah. Cukup dengan mengikuti struktur tabel ini saja. Yang pertama itu kita isi bobot dan KKM, yang kedua itu input nilai harian, yang ketiga nilai akhir, dan yang keempat itu kita masuk ke menu wali kelas dari siswanya. Baik, yang langsung saja kita masuk kepada bobot dan KKM-nya. Kita isi contoh di nilai bahasa Indonesia, di RPH-nya itu kita isi 60 40. Nah, kenapa 60 40 Bapak Ibu? Karena total bobot ini harus 100%. Contoh kalau misalnya 70 30, apakah bisa? Bisa. Itu Bapak Ibu sesuaikan dengan standar yang ada di madrasah Bapak Ibu masing-masing. Kalau di sini saya isi dengan itu RPH-nya 60% dan PAS-nya itu 40%. Untuk KKM-nya Bapak Ibu bisa sesuaikan, dan bobot jam mata pelajarannya itu bisa Bapak Ibu sesuaikan sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh di dalam kelas Bapak Ibu masing-masing. Kemudian tahap kedua kita masuk kepada input nilai harian. Input nilai harian itu kita harus mengisi mata pelajarannya. Bagaimana caranya? Kita klik tabel yang ini, tabel nilai hariannya, masuk kepada mata pelajarannya, lalu klik tombol cari. Kemudian klik pada kolom aksi ini, kita klik input nilai. Nah, untuk nilai harian ini kita bisa mengerjakannya dengan dua opsi Bapak Ibu. Yang pertama itu bisa dengan menggunakan manual atau dengan template Excel yang telah disediakan oleh aplikasi Rapo Digital ini. Nah, saya akan memberikan contoh kedua-duanya. Yang pertama kita mengisi nilai secara manual. Bagaimana tahapannya itu? Yang pertama kita harus mengisi KD-nya. Nah, untuk KD ini jangan Bapak Ibu isi dengan nilai. Jikalau Bapak Ibu isi dengan nilai, nanti di kolom nilai akhir ini, maka tampilannya di deskripsi ini akan timbul nilai juga Bapak Ibu. Kalau tidak percaya kita tes. Contoh saya kasih nilainya 80 semua. Nah, di sini tampil di deskripsinya itu memiliki kemampuan yang baik dalam 80. Kenapa timbul 80? Karena itu dari nilai harian ini. KD-nya kita isi dengan 80. Tetapi jikalau kita isi dengan kata-kata, contohnya siswa mampu menghafal huruf abjad, maka nanti akan tampil siswa mampu menghafal huruf abjad. Nah, kemudian di tabel materi keterampilan itu
Materi keterampilan itu juga jangan diisi dengan nilai, tetapi kita isi dengan deskripsi. Contoh, mampu menjabarkan huruf dengan baik dan benar. Nah, maka dia akan tampil seperti ini. Selesai untuk penginputan secara manual. Sekarang kita masuk kepada mengisi dengan cara templating yang telah disediakan oleh aplikasi Rapot Digital ini. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Sama saja seperti tadi. Kita masuk dulu kepada tabel input nilai hariannya, lalu kita pilih tombol import Excel. Nah, tombol import Excel ini kita harus download dulu atau kita unduh dulu template-nya. Jikalau tampil seperti ini setelah kita buka template-nya tadi, kita sama saja mengisi materi ini. Ini adalah KD Bapak Ibu. Ini adalah KD dan materi keterampilan ini adalah materi keterampilan yang tadi. Kita isi contoh mampu menghafal huruf abjad. Nilai PH kita isi, Bapak Ibu sesuaikan dengan yang ada di sesuai dengan kriteria siswa tersebut. Kemudian untuk PH2 nya mampu yang ini mampu mengeja huruf dengan baik dan benar. Kemudian kita copy saja, tidak usah berlama-lama. Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kriteria siswa Bapak Ibu masing-masing ya. Kemudian kita klik tombol file, kita simpan dulu kita simpan dulu template ini di direktori penyimpanan Bapak Ibu masing-masing. Contoh di sini saya mengisi menyimpan nilainya itu di kolom di desktop. Lalu save as, browse, masuk ke desktop, lalu simpan, save, yes. Nah, kemudian kembali lagi kepada aplikasinya, klik bagaimana cara mengimportnya. Pertama klik browse, lalu masukkan nilai template tersebut yang ini. Jangan salah mengimport nilai ya. Nah, setelah masuk seperti ini, sepertinya ada yang salah. Di sini materi. Nah, sepertinya salahnya di sini. Ingat Bapak Ibu harus teliti dalam mengisi template ini. Simpan, kemudian kita klik tombol import, browse, lalu masukkan nilai tersebut. Sepertinya juga ada yang salah, atau saya salah mengimportnya. Saya salah mengimportnya. Kita kasih nama yang beda biar tidak simpan. Nah, berhasil ya. Lalu Bapak Ibu bisa klik tombol simpan. Kemudian tahap selanjutnya kita masuk kepada nilai akhir. Nah, nilai akhir ini juga menggunakan dua opsi.
Yang pertama bisa mengisi secara template atau mengisi secara manual. Saya akan tunjukkan kedua-duanya, baik itu secara template maupun dengan secara manual. Untuk manualnya kita bisa klik tombol input nilai, masukkan nilai PAS-nya sesuai dengan kriteria siswa tersebut, lalu klik tombol simpan. Nah, untuk mengisi secara template, Bapak Ibu bisa klik tombol import Excel ini, lalu unduh template, simpan. Nah, ini adalah tampilan dari template nilai akhir si siswa tersebut. Kemudian untuk kolom deskripsi pengetahuan dan kemampuan, sebaiknya Bapak Ibu jangan pernah merubah ini, karena ini adalah hasil dari deskripsi nilai harian tadi. Bapak Ibu jangan pernah merubah ini, karena ini terisi secara otomatis. Yang kita rubah itu adalah di kolom PAS ini. Kolom PAS ini kita bisa isi nilai sesuai dengan kriteria siswa tersebut. Nah, untuk cara penyimpanannya juga sama seperti nilai harian tadi. Kita save as, simpan ke direktori mana yang Bapak Ibu mudah jangkau. Kalau saya simpan di desktop. Kemudian kita import nilai akhirnya, kemudian simpan. Nah, sudah berubah kan? Di sini kita kasih nilai PAS-nya 80. Di sini timbul nilai PAS-nya 80 dengan predikat nilai C. Sinkron. Untuk nilai pengetahuan ini Bapak Ibu, ini adalah nilai dari KD tadi. Yang ini adalah materi keterampilannya. Kemudian masuk ke menu wali kelas. Nah, Bapak Ibu belum bisa mencetak rapot dari sini. Belum bisa mengisi rapot dari sini. Kenapa? Karena kita belum bisa belum lontong lah, Pi. Belum menyelesaikan input catatan. Karena tadi saya sudah menginput catatan, maka di sini bisa keluar tombol cetak. Baik, kita masuk ke menu wali kelas. Di sini kita dihadapkan dengan tiga tombol. Yang pertama itu lihat nilai, yang kedua itu profil siswa, dan yang ketiga itu input catatan. Apa sih fungsi dari ketiga tombol ini? Yang pertama, lihat nilai ini berfungsi untuk melihat nilainya, dan yang kedua itu untuk tombol profil siswa ini Bapak Ibu bisa mengedit profil siswa dari kolom profil siswa ini. Jadi Bapak Ibu tidak butuh operator atau proktornya untuk mengedit data siswa tersebut. Bapak Ibu bisa mengedit data siswa itu dari dari akun Bapak Ibu masing-masing. Dan yang ketiga itu adalah tombol aksi dari input catatan. Ini berfungsi untuk mengisi nilai sikap spiritual dan sikap sosialnya. Kemudian ada tombol kegiatan ekstrakurikuler. Nah, nilai kegiatan ekstrakurikuler ini disetting oleh proktor madrasah masing-masing. Karena di sini saya tidak proktor saya tidak memasukkan ekstrakurikuler, maka ekstrakurikulernya tidak timbul. Baik ya. Selesai sampai di sini. Kita masuk ke kolom rapot. Kolom rapot ini berfungsi untuk mencetak nilai si siswa dalam bentuk rapotnya. Jadi tampilan itu seperti ini. Bapak Ibu bisa mencetak secara langsung atau dengan menyimpan melalui PDF. Kalau ini adalah simpan untuk PDF,
dan yang ini adalah tombol cetak untuk ke printer. Baik, seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke kolom legger. Legger ini berfungsi untuk mengekspor legger dari hasil inputan yang sudah kita kerjakan tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon ampun kepada Allah. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam penyampaian materi ini. Baik, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.